Oke, sekarang kita akan uji coba menggunakan aplikasi Office Mobile. Nah, yang pertama, kita harus download dulu pastinya aplikasi Office. Di sini kita akan menggunakan Word. Nah, aplikasinya seperti ditampil di layar. Kita klik saja Office. Nah, di sini ada tanda plus di paling bawah. Kalian geser ke kanan yang warna biru. Nah, di sini ada pilihan, ada Word, Excel, sama PowerPoint. Kita bikin yang blank dokumen Office. Nah, ini tampilannya Office Mobile. Kalau misalnya kalian lihat ini kan kertas, kayak nggak kelihatan kertas ya, cuman ngeblank aja putih. Sebenarnya ini kertas, cuman viewnya jadi kayak kalau kalian di situ ada namanya notepad, jadi ngeblank aja putih. Soalnya kalau diklik, nah ini semuanya nih kertas gitu ya. Cuman kalau dilihat versi mobile-nya, kalau diklik ya jadinya ngeblank putih semua, kita tidak bisa melihat margin. Margin itu adalah batas kertas. Nah, sekarang kita akan coba misalnya membuat biodata diri dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di Office. Nah, di bawah ini ada huruf B, I, U gitu ya. B itu ini untuk bold, jadi menebalkan. Ini untuk memiringkan huruf, italic. Dan yang ini underline atau U, garis bawah ya. Nah, nanti ada fitur-fitur lagi kayak kita untuk menambahkan numbering atau misalnya bullet, jadi kayak buat nambah urutan gitu ya, step by step. Nah, sekarang kita coba menggunakan fitur-fitur yang ada di sini yang umum saja. Di sini kalau kalian lihat ada panah atas bawah di home. Itu kalau diklik nanti ada insert, ada draw, ada layout, nanti ada review, ada view. Nah, ini tidak semua fitur berjalan dengan baik ya, dalam artian ada beberapa yang dibatasi. Nah, contoh itu ada muncul nih notif di atas bahwa ada beberapa fitur yang cuma bisa dijalankan di 365. Jadi terbatas gitu ya. Cuman kita masih bisa menggunakan fitur-fitur yang umum di aplikasi Word ini mobile. Sekarang kita coba ya. Misalnya kita di atas ini kita buat biodata diri. Nah, untuk misalnya kalau kalian mau ngetik ternyata tidak muncul keyboard, itu di back aja. Kalau di back, nah misalnya kita di back nih. Nah, nanti yang munculnya keyboard. Kalau misalnya kita tadi posisi di menu, itu keyboardnya bakal tetap muncul, keyboardnya tidak akan muncul, tapi pilihan menu gitu. Ya, di dismiss saja. Misalnya kita mau buat, jadi ya kita back dulu, biodata diri. Biodata diri. Oke. Nah, setelah biodata diri, misalnya kita ingin memasukkan nama, alamat, lagi sekolah. Nah, cuman kan kalau misalnya kita mau membuat data kayak gini, kalau misalnya pakai titik 2, ini nggak rapi kan ya. Terus supaya rapi, kita pakai yang namanya table. Kita hapus dulu. Kita buat biodata diri di Word. Dan ini kita posisikan dulu ke tengah. Kalau mau posisikan ke tengah, di home. Nah, ini ada center. Diklik. Nah, ini posisinya di tengah. Nah, sekarang kita akan masukkan tabelnya. Masuk ke insert. Kalau ada yang kalian menggunakan versi bahasa Indonesia, biasanya sisipkan. Nah, di sini ada blank. Ini blank itu untuk menambahkan halaman baru ya. Cuman karena kita butuhnya untuk menambahkan tabel, kita klik saja tabelnya. Nah, ini udah otomatis langsung terisi. Ini ya. Cuman kalau misalnya kita ini kelebihan atau kurang, bisa kalian delete atau tambah di sini di bawah.
Misalnya kita coba aja dulu yang ada dulu ya. Misalnya kita mau mengetik di sini nama. Nah, misalnya di sini titik 2-nya tadi. Terus di sini alamat. Sini titik 2-nya. Sama di sini kelas misalnya. Nah, ini kan jadinya rapih ya. Jadi setiap ininya rapih. Terus misalnya kita masukkan di sini namanya. Misal namanya PC ya. PC. Alamat atau langsung saja setelah titik boleh di sini. Misalnya PC ya. Alamatnya komputer. Kelasnya 10. Nah, tadi di sini yang lebih ini bisa kita hapus, tinggal diklik. Langsung pilih delete. Nah, nggak akhirnya yang tadi lebih bisa dihapus. Untuk nambah sama, misalnya di yang kelas kita klik dulu sampai nanti warna biru gitu ya. Ada warna biru di pinggirnya, pilih yang ke bawah. Nah, sekarang muncul lagi nih. Udah, kalau gitu kita tambah lagi hobi. Jadi tadi menambah mengurangi ya. Hobinya nyala. Contohnya jadi ini biodata diri. Nah, misalnya kalau kalian pengen biodata dirinya ini bagusnya masuk ke dalam tabel. Caranya diklik saja di dekat yang nama ini. Karena kita akan nambah baris di atasnya. Pilih aja ke atas. Nah, kita masukkan di sini biodata diri. Nah, kalau masuk ke sini kan pasti nggak seimbang ya, nggak rapih gitu. Biar rapi di blok gitu ya. Terus kalian pilih yang namanya merge and cell. Jadi untuk menggabungkan sel, diklik aja, sip. Nah, sekarang biodata dirinya ini posisinya udah di dalam tabel, tinggal kita masukkan ke posisi di tengah. Nah, ini udah jadi, udah masuk gitu. Biodata dirinya ini udah rapi. Kalau misalnya pengen dihilangin gitu ya, nah kita coba nih, kita masuk ke tabel tadi. Nah, di tabel ini ada style option, tabel style. Nah, di sini kalian bisa pilih mau yang pakai garis, tanpa garis, mau list tabelnya. Sini kita pakai yang ini. Jadi nggak ada garis ya. Jadi langsung teks. Ini biodata ini kita hapus. Ini hapus. Nah, tadi kan udah menambahkan yang namanya teks, kita udah ngatur teks gitu ya. Misalnya fontnya juga, kalau intinya sih kalau ngatur-ngatur huruf yaitu ada di home. Ya, ini bisa kita ngatur huruf, bahkan mau bentuknya pun bisa. Misalnya jangan Calibri misalnya kalau kita mau pakai ini nanti berubah. Nah, jadi berubah ukurannya misalnya 12. Oke. Nah, berikutnya misalnya kalau biodata diri kan udah nama, alamat, kelas, hobi atau tambah semacamnya gitu ya di bawah. Bisa ditambah lagi dengan yang namanya foto. Nah, ingat kalau mau memasukkan sesuatu atau menyisipkan, kita mau bisa menyisipkan link. Misalnya kalau kita mau menyisipkan kayak YouTube, header footer yaitu batasan kertas atas atau bawah ya. Nah, kita masukin aja dulu. Ini kalau save itu kayak misalnya kalau kalian udah pernah belajar waktu itu tentang bagan alir, terus Pertamina, kalian bisa buat di Word, ya masuknya ke saves.
tinggal diklik aja, kita coba nih ya, klik, nah, nanti muncul ya. Nah, kita back dulu nih. Jadi itu untuk memasukkan simbol-simbol. Kalau kita ingin memasukkan gambar, picture aja. Ini mau kamera boleh, atau mau foto, yang gampang aja kita foto, kita cari. Ya misalnya ini ya. Oke. Nah, ini udah masuk foto. Bikin biodata pakai Photon. Nah, kalau kalian lihat tidak secara mobile nih, dalam satu kertasnya hasilnya gini. Nanti kalau misalnya di print, hasilnya kayak gini. Ini tinggal diposisikan lagi aja tadi. Kembali lagi aja ke sini, mobile. Nah, berikutnya kita buat lagi target misalnya. Target tahun 2025 ya, contohnya. Kalau kalian punya target kehidupan nih, masukin aja. Kita posisikan dulu. Kita posisikan ke tengah ya. Nah, kita pakai batas dulu nih biar nggak terlalu dekat. Ini ya. Terus ini ya ke bawah nih. Misalnya ke bawah sama gambar ya. Nah, misalnya kita mau membuat target tahun 2050. Target tahun 2050. Nah, kita akan coba pakai fitur yang tadi ya. Nah, ini nih bisa pakai angka atau pakai bulat. Kalau pakai bulat nanti hasilnya tuh kayak gitu, titik. Ini kalau mau dipilih bisa di sini. Ada bulat, ada numbering. Kalau numbering udah jelas ya. Itu angka mau Romawi, mau angka 1 2 3, mau ABCD, ABCD besar. Kita pakai bold aja. Misalnya kita akan membuat target tahun 2050 itu apa? Misal punya rumah sendiri. Terus misalnya memiliki bisnis kuliner. Terus misalnya bekerja di luar negeri, kuliah S3. Nah, ini contohnya. Jadi kita bisa menambahkan bullet. Kita udah coba menambahkan bullet ya. Nah, banyak fitur di sini yang nanti bisa kalian coba. Tadi tabel kita udah, memasukkan gambar udah. Terus kalau kita lihat dari sini banyak format-format. Tapi yang paling umum yang sering digunakan ya tadi itu kayak ngatur huruf, warna, ukuran spasi. Kayak gini nih, ukuran spasi biasanya kalau buat laporan itu kan 1,5 gitu. 1,5, terus posisi teks, memasukkan gambar, memasukkan tabel gitu ya. Kalau kayak font color ini enggak sih, clear formatting juga jarang. Nah, kalau ini format huruf ya tadi yang bold, mau garis miring, underline kayak gitu.
Itu format yang sering digunakan di Office. Jadi kalau misalnya kalian buat laporan, lagi PKL gitu kan, misalnya nggak bawa laptop, kalian bisa ketik-ketik dulu di aplikasi ini, nanti tinggal dipindahkan ke Office. Itulah paling simpel, tinggal kalian berkreasi lagi menggunakan beberapa fitur. Bahkan fitur yang keren nih, ada kalau kalian lihat nih di ini ada gambar mic. Kita contoh, misalnya kita mau mengetik, kita coba pakai SMK PPN Tanjung Sari. Nah, masih ngaco. Ini biasanya ada settingannya. Nah, kita lihat nih. Spokennya ya. Ya karena kita Indonesia ya harus bahasa Indonesia. Ada nggak nih? Fiction language. Jadi kalau mau menggunakan tadi voice untuk mengetik, di sini settingannya nggak ada untuk bahasa Indonesia, jadi tidak bisa gitu ya. Berarti karena bakal ditranslate. Mungkin belum update. Tapi kalian bisa menggunakan, kita coba ya. Kita coba nih fitur-fitur yang di sini. Nih, kita bisa menggunakan mic yang ada di bawah ini. Kita cobain. SMK PPN Tanjung Sari. Enter. Sekolah Pertanian di Sumedang Tanjung Sari. Nah, tanpa perlu mengetik ya, cukup kalian mengatakan sesuatu, otomatis diketik oleh sistem ya, oleh aplikasi keyboard. Cuman tentunya aplikasi keyboardnya ini bawaan dari Google. Jadi nanti kalau kalian mau buat laporan, buat apa, kalau misalnya bisa diungkapin dengan kata-kata tanpa harus mengetik, bisa menggunakan fitur ini. Cuman kalau untuk yang tadi di Word, nah itu kan agak ada ini ya, harus ada settingan lagi. Nanti kalau dari teks-teks kayak gini nih, kalian tinggal edit di mana kata-kata yang memang wah ini salah nih, atau memang ini, nah itu tinggal diperbaiki lagi. Ya itu aja tutorialnya, termasuk bonus bagaimana mengetik biar tidak bagaimana mengetik menggunakan voice ya, biar gak usah diketik-ketik di handphone. Cuman tetap kalau kalian mengetik menggunakan voice, koneksi internetnya harus lancar, intinya itu. Karena kalau terputus koneksi internet, susah ngetik. Kita coba nih matiin koneksi internetnya. Ya, kita coba. Nah, ya kan nggak bisa. Jadi mengetik menggunakan voice itu tetap harus on yang namanya paket data. Oke, sampai segitu. Jangan lupa digali lagi, dicoba-coba hingga aplikasi ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal.